Bro, lo tahu nggak? Vinicius Junior, pemain yang dulu dielu-elukan sebagai masa depan Real Madrid, sekarang justru jadi bahan kritik. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Masalahnya bukan sekadar skill, tapi sikap, nilai, loyalitas, dan uang. Kontraknya memang masih panjang, sampai 2027. Tapi negosiasi perpanjangannya? Macet total. Kok bisa? Di balik sorotan dan selebrasi, situasi Vini diam-diam memanas. Negosiasi sudah dimulai sejak Februari, tapi sampai sekarang, gak ada kemajuan berarti. Real Madrid seperti menahan diri. Vini mulai dikaitkan dengan tawaran dari Arab Saudi. Fantastis? Mungkin. Tapi beberapa orang curiga, itu cuma taktik buat tekan Madrid. Tiba-tiba, suasana klub berubah jadi sunyi tapi tegang. Bahkan media yang biasanya pro Madrid mulai ikut mempertanyakan sikap sang pemain. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik meja negosiasi ini? Siaran radio Estadio Noche pun jadi momen ledakan. Fernando Burgos, jurnalis yang udah lama meliput Madrid, buka suara keras, syarat finansial untuk Vinicius tuh udah luar biasa. Tapi kenapa sekarang malah berubah? Ada apa di balik itu semua? Lalu pernyataan yang lebih menyakitkan muncul, Vinicius berhak ingin jadi agen bebas kayak Mbappe. Tapi dia gak akan pernah jadi Mbappe. Baik di dalam maupun luar lapangan. Pernyataan ini bikin publik mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya Vinicius Junior bagi Madrid? Komentar tak berhenti di situ. Miguel Serrano, analis lain yang juga akrab dengan kultur klub, menegaskan bahwa Vinicius bukanlah pusat proyek Madrid. Dia memang pemain penting, katanya. Tapi bukan pusat dari segalanya. Dan kalau dia gak bisa terima kenyataan itu, mungkin sudah waktunya pergi. Di mata sebagian fans, kata-kata ini menampar keras. Vini yang dulu dielu-elukan karena gol-gol krusial di Liga Champions, kini mulai dipandang sebagai beban. Apa mungkin Madrid sedang bersiap hidup tanpa Vinicius? Sebagian pihak juga menyoroti bagaimana citra Vini di luar lapangan berkembang begitu pesat. Brand, gaya hidup, selebrasi, kontroversi. Dan justru itulah yang memantik perdebatan paling keras. Apakah Vinicius lebih sibuk membangun nama ketimbang memperkuat tim? Tapi di sisi lain, banyak juga yang bilang, tanpa Vini, Madrid tak akan bisa menembus final Eropa waktu itu. Tanpa kecepatannya, mungkin Benzema tak akan mencetak begitu banyak gol. Jadi, siapa yang salah? Klub yang terlalu dingin atau pemain yang terlalu ekspresif? Kontrak Vinicius memang belum habis. Tapi rasa percaya mungkin mulai retak. Madrid adalah klub yang dibangun di atas kerja keras dan elegansi, dari Raul sampai Modric. Dan ketika seorang pemain mulai menyimpang dari nilai itu, klub cenderung melepaskan tak peduli seberapa berbakat dia. Kini, tinggal satu pertanyaan yang membayang di benak semua orang. Apakah Real Madrid sudah terlalu elit untuk menerima pemain yang terlalu manusiawi? Dan kini, dengan masa depan Vinicius yang semakin abu-abu, Real Madrid seolah membuka lembaran baru. Sebuah era yang mulai dibangun ulang bukan hanya dari strategi dan pemain, tapi juga dari simbol. Karena setelah semua drama ini, satu pertanyaan lain mulai muncul, siapa yang pantas mengenakan nomor punggung 10? Nomor keramat Madrid, warisan ikon, simbol tanggung jawab, dan mimpi besar. Apakah akan jatuh ke tangan Mbappe si superstar? Atau justru Arda Güler, bocah Turki yang diam-diam mulai mencuri hati Madridista? Guys, lo percaya nggak? Nomor punggung doang bisa bikin ribut satu klub sebesar Real Madrid, tapi ini bukan sembarang nomor. Kita lagi ngomongin nomor 10. Lambang kejayaan. Ikon status. Jersey keramat yang pernah dikenakan oleh legenda seperti Luka Modric, dan sekarang, kosong. Masalahnya, Real Madrid lagi dihadapkan sama dua nama besar yang sama-sama layak jadi penerusnya. Kylian Mbappe dan Arda Güler, keduanya punya alasan kuat. Tapi, siapa yang bakal dapat? Pertama, Kylian Mbappe. Setelah drama panjang, dia resmi gabung ke Madrid musim lalu. Langsung pakai nomor 9, warisan dari Benzema. Performanya solid di musim debut, tapi sekarang, Modric cabut, dan jersey nomor 10 kosong.
Sebagai bintang global, Mbappe cocok banget pakai nomor itu buat branding dan simbol dominasi. Fans di seluruh dunia pasti langsung identikan dia dengan Madrid era baru. Ada tapinya, masih ada Arda Güler, bocah Turki yang musim lalu nyaris tenggelam karena cedera. Tapi pas dia fit, langsung nunjukin kelasnya. Total, 3 gol dari 16 tembakan on target, minim menit main, tapi dampaknya berasa. Güler main kalem, tapi punya visi tajam. Banyak yang mulai nyebut dia Modric baru, bukan karena gaya rambutnya, tapi karena otaknya di lapangan, dan yang bikin cerita makin panas, Güler udah ngincar nomor 10 dari awal. Dia pernah bilang itu langsung, mimpinya adalah pakai nomor 10 di Madrid. Dan sekarang, kesempatan itu cuma sejengkal lagi. Nah kalau lo jadi Xabi Alonso, lo kasih nomor 10 ke siapa? Di satu sisi, Mbappe itu superstar global yang bisa ningkatin nilai pasar Madrid. Tapi di sisi lain, Güler itu simbol masa depan. Produk internal yang bisa tumbuh jadi ikon sejati Bernabeu. Lebih gila lagi, gimana kalau Güler gak dapat nomor itu dan ngerasa dikesampingkan? Akankah itu bikin dia drop atau bahkan minta pindah? Tapi tunggu dulu, guys, Real Madrid musim lalu itu gagal total secara trofi. 0 gelar, kalah di semua lini. Tapi anehnya, secara finansial, mereka tetap untung besar. Kok bisa? Ada indikasi kuat kalau manajemen Madrid main cerdas lewat sistem pajak dan restrukturisasi gaji. Bahkan beberapa analis bilang, ini bagian dari rencana jangka panjang Perez buat ngamanin dana. Demi beli satu bintang besar. Dan tebak siapa yang masuk radar? Rodri. Iya, Rodri dari Manchester City. Gelandang kelas dunia, otak lini tengah timnas Spanyol. Dan, ini yang menarik, dia adalah anak kesayangan Xabi Alonso. Tapi guys, lo masih inget kan? Rodri lah yang bikin Vinicius kecewa berat di Ballon d'Or 2024. Banyak yang ngerasa Vini lebih layak dapat tempat di atas. Tapi justru Rodri yang naik podium dan nyalip. Dan sekarang, klub yang dibela Vinicius malah ngejar orang yang bikin dia kepanasan. Api ini bukan lagi soal angka di atas kertas. Ini udah masuk wilayah ego, harga diri, dan chemistry ruang ganti. Tim Mbappe, bintang global yang haus sorotan, tim Güler, bocah ajaib yang udah nunjukin loyalitas dan ketenangan, atau kalian justru, tim Rodri, yang bisa jadi kepingan terakhir puzzle Xabi Alonso? Tulis pendapat lo di komentar, guys. Dan jangan lupa like subscribe kalau lo suka gaya ngobrol langsung kayak gini. Karena di segmen ketiga, kita bakal bongkar lebih dalam konflik dingin antara Vinicius dan Rodri, dan kenapa keputusan Xabi Alonso bisa jadi blunder besar. Kalau chemistry di ruang ganti gak dijaga, jangan kemana-mana. Real Madrid masih nyimpen banyak ledakan. Guys, siapa sangka ya? Musim lalu Real Madrid gak bawa pulang satupun trofi utama. Tapi di balik kegagalan itu, ternyata ada angka-angka yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut laporan resmi, Real Madrid justru cetak rekor finansial. Laba bersih 24 juta euro, naik dari 15 juta euro tahun sebelumnya. Pendapatan operasional 1,185 miliar euro, tertinggi di dunia sepak bola. Kas sebesar 165 juta euro, dan utang bersih? Cuma 11,7 juta euro. Rasio utang EBITDA? 0,0 gila. Padahal ini semua terjadi saat mereka nggak juara Liga Champions, apalagi Copa del Rey. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya, ada di strategi finansial Florentino Perez. Dia berani ambil keputusan gak populer, menahan belanja pemain besar, menekan struktur gaji, sambil ngandalin stadion baru dan sponsor internasional. Dan ini berhasil. Bahkan menurut laporan, salah satu sumber utama cuan mereka musim lalu berasal dari aktivitas non-sepak bola kayak konser dan hospitality di stadion. Real Madrid seperti sengaja mengorbankan musim ini demi rencana jangka panjang. Tapi guys, rencana panjang itu sekarang mulai kelihatan. Karena di tengah keuntungan ini, Madrid justru dikabarkan siap gerak lagi di bursa transfer. Satu nama muncul, Rodri, gelandang andalan Manchester City. Yap, pemain yang disebut-sebut sebagai gelandang terbaik dunia saat ini. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.